Di tengah kerasnya kota Bandung, Pak Arman terjerat utang ratusan juta rupiah akibat musibah yang meluluhlantakan usahanya. Setiap hari adalah perjuangan, setiap malam diwarnai ketakutan akan ancaman rentenir. Namun, di saat asa hampir pupus, sebuah bisikan spiritual membawanya pada satu amalan sederhana, sholawat. Ikuti kisah nyata bagaimana lantunan pujian kepada Nabi Muhammad ini bukan hanya menenangkan jiwanya, tetapi secara heroik membuka pintu rezeki tak terduga, melunasi seluruh bebannya, dan mengubah takdirnya. Ini bukan sihir atau pesugihan, ini adalah kekuatan iman yang tak terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspirasi. Selamat datang di Langitan, tempat di mana kita menyelami lautan hikmah dari kisah-kisah nyata yang luar biasa. Di sini, setiap cerita yang kami sajikan adalah saduran dari kejadian nyata. Untuk menjaga privasi dan kenyamanan semua pihak, lokasi dan nama-nama di dalamnya kami samarkan. Namun, pesan dan kekuatan inspirasinya, kami jamin, akan sampai ke hati Anda. Siap untuk merasakan setiap emosi, belajar dari setiap perjuangan, dan menemukan harapan baru. Pastikan Anda subscribe channel Langitan ini sekarang juga, nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif terbaru dari kami, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman serta keluarga yang membutuhkan semangat. Pastikan tonton sampai akhir, karena di akhir kisah ini kami rutin memberikan ijazah amalan khawas dari para arif billah Nusantara yang sudah terbukti ampuh dan diijazahkan turun-temurun. Selamat menyaksikan kisah inspiratif ini. Di antara hiruk-pikuk kota Bandung yang tak pernah tidur, di gang sempit yang berliku, terhampar sebuah rumah sederhana yang menjadi saksi bisu perjuangan hidup Pak Arman. Ia, seorang penjahit dengan jemari yang terampil dan hati yang tulus, dahulu adalah pemilik kios jahit yang cukup ramai. Namun, takdir berkata lain. Suatu malam yang kelam, api melahap habis kiosnya, merenggut semua impian dan kerja keras yang telah ia bangun bertahun-tahun. Untuk membangun kembali puing-puing usahanya, Pak Arman terpaksa mengambil jalan pintas, meminjam uang dari rentenir dengan bunga yang mencekik. Jumlahnya, ratusan juta rupiah, sebuah angka yang seolah tak tergapai. Setiap hari, beban itu semakin berat, mengimpit dadanya, merampas senyum dari wajahnya. Istrinya, Bu Fatimah, terlihat semakin kurus, matanya selalu memancarkan kekhawatiran yang mendalam. Anak-anaknya, Rizal dan Fitri, seringkali menunduk saat teman-temannya membicarakan rencana sekolah lanjutan. Pak Arman tak tega. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Malam-malamnya dipenuhi sesal dan keputusasaan. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, teringat ancaman rentenir yang tak segan-segan bersikap kejam. Utang itu bukan lagi sekadar angka, melainkan monster tak kasat mata yang menghisap habis energi dan harapan hidupnya. Ia mencoba bekerja lebih keras, mengambil jahitan hingga larut malam, bahkan mencoba pekerjaan serabutan. Namun, semua itu terasa sia-sia. Bunga terus menumpuk, dan ia merasa seolah berjalan di labirin tanpa ujung, terperangkap dalam cengkraman kegelapan yang tak berkesudahan. Suatu sore yang temaram, dalam puncak keputusasaannya, Pak Arman melangkahkan kaki gontai menuju masjid. Ia tak tahu apa yang dicari, mungkin hanya secuil ketenangan yang tak bisa ia dapatkan di rumah. Di sana, seorang ustaz sepuh dengan sorot mata yang teduh dan suara menenangkan sedang menyampaikan ceramah. Tema ceramahnya adalah tentang kekuatan yang seringkali diremehkan, shalawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian, suara ustaz itu mengalun syahdu. Ketahuilah, tak ada kesulitan yang terlalu besar bagi Allah. Dan salah satu kunci untuk membuka pintu pertolongannya adalah dengan memperbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shalawat adalah ungkapan cinta kita, pengakuan akan keagungan beliau, dan melalui shalawat itulah, rahmat Allah akan turun berlimpah. Ia menenangkan hati yang gundah, melapangkan rezeki yang sempit, dan menghapus dosa-dosa. Ustaz menjelaskan dengan penuh hikmah, bagaimana shalawat mampu mengubah takdir, menggetarkan arsy, dan mendatangkan syafaat di hari akhir. Bagi Pak Arman, setiap kata ustaz itu bagai embun penyejuk di padang jiwanya yang kering kerontang. Sebuah bisikan cahaya menembus kegelapan yang selama ini menyelimutinya. Ia merasa ada sebuah dorongan kuat untuk mencoba, untuk berpegang teguh pada amalan yang sekian lama ia lupakan keutamaannya. Malam itu, sepulangnya dari masjid, di sudut kamar yang temaram, dengan air mata membasahi pipi, Pak Arman mulai melantunkan shalawat. Lidahnya kaku, hatinya masih dipenuhi kecamuk, namun ia terus mencoba. Allahumma sholli ala Muhammad. Sejak hari itu, hidup Pak Arman mengalami metamorfosis yang luar biasa. Ia tak lagi sama. Keputusasaan terganti oleh harapan, kegelisahan berganti ketenangan.
Ia mengikrarkan diri untuk menjadi pecinta syalawat sejati. Setiap adzan berkumandang, ia adalah orang pertama yang menyambutnya di masjid. Selepas sholat, ia tak langsung beranjak, melainkan melantunkan syalawat ribuan kali dengan khusyuk. Di kios jahitnya, di tengah tumpukan kain dan deru mesin jahit, bibirnya tak henti-hentinya bergumam, melantunkan syair-syair pujian kepada Nabi. Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sela-sela mengukur kain atau memotong pola, ia menyempatkan diri untuk berzikir dan bersyalawat. Ia merasakan ada sebuah energi baru yang mengalir dalam dirinya, sebuah kekuatan spiritual yang membuatnya jauh lebih tenang, fokus, dan positif. Senyumnya kembali mengembang, meskipun beban hutang masih menggunung. Awalnya, Bu Fatimah dan anak-anaknya sedikit heran melihat perubahan pada Pak Arman. Namun, mereka merasakan kedamaian yang terpancar darinya. Suasana di rumah pun menjadi lebih hangat dan penuh harapan. Pelanggan Pak Arman pun mulai merasakan perbedaan. Jahitannya semakin rapi, pelayanannya semakin ramah, dan auranya memancarkan ketenangan. Ia bekerja bukan lagi dengan terpaksa karena hutang, melainkan dengan hati yang ikhlas dan penuh keyakinan akan pertolongan Allah. Syalawat telah menjadi melodi indah yang mengiringi setiap langkah hidupnya, sebuah mantra yang perlahan mengubah takdir. Keajaiban itu datang perlahan, seperti gelombang pasang yang tenang namun dahsyat. Pertama, sebuah pesanan besar datang dari sebuah butik ternama di pusat kota. Pemilik butik itu, seorang wanita pengusaha yang terkenal sangat selektif, secara tak sengaja melihat salah satu jahitan Pak Arman di tangan seorang pelanggannya. Ia langsung terkesima dengan detail dan kerapiannya. Pak Arman, katanya suatu siang di kios sederhana Pak Arman, saya ingin Anda menjadi penjahit utama untuk seluruh koleksi butik saya. Saya akan memberikan kontrak jangka panjang dengan sistem bagi hasil yang adil. Tawaran itu bagai mimpi di siang bolong. Kontrak itu tak hanya memberinya pemasukan stabil, tetapi juga membuka pintu bagi jaringan pelanggan baru yang jauh lebih besar dan berkelas. Tak lama berselang, rezeki tak terduga lainnya pun menghampiri. Sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada pemberdayaan UMKM yang terdampak musibah, tiba-tiba mendatangi Pak Arman. Mereka menawarkan bantuan modal usaha tanpa bunga, sebuah program yang tak pernah Pak Arman ketahui sebelumnya. Kami mendengar kisah Bapak dan dedikasi Bapak dalam berusaha. Kami ingin membantu Bapak bangkit kembali, kata salah satu perwakilan organisasi itu. Ini adalah uluran tangan dari arah yang sama sekali tak ia sangka, sebuah manifestasi nyata dari janji Allah bagi hambanya yang bersandar padanya. Pak Arman tak dapat menahan tangisnya. Ia tahu, semua ini adalah berkat kekuatan syalawat yang ia lantunkan dengan penuh keyakinan. Setiap syalawat yang ia baca, seolah menjadi magnet yang menarik rezeki dari segala penjuru. Dengan izin Allah dan keistiqomahan dalam bersyalawat, gelombang rezeki itu terus mengalir deras. Dari keuntungan jahitan butik, dari modal tanpa bunga, dan bahkan dari beberapa pelanggan lama yang tiba-tiba melunasi hutang-hutang mereka yang sudah bertahun-tahun terabaikan. Perlahan namun pasti, angka-angka di buku hutangnya mulai menyusut. Setiap kali ia membayar cicilan, hatinya terasa semakin ringan, napasnya terasa semakin lega. Akhirnya, tiba saat yang paling dinanti. Pak Arman berhasil mengumpulkan seluruh uang untuk melunasi sisa hutangnya. Dengan langkah tegap namun dada berdebar, ia mendatangi kantor rentenir yang dulu begitu ia takuti. Ia siap menghadapi tatapan sinis dan ucapan tajam. Namun, apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Rentenir yang selama ini dikenal bengis dan tak berperasaan itu, justru menatap Pak Arman dengan pandangan yang aneh, ada sedikit rasa hormat di sana. Pak Arman, kata rentenir itu, saya tahu Anda orang baik. Saya melihat bagaimana Anda berjuang. Saya ikhlaskan sebagian besar bunga Anda. Sisanya bisa Anda cicil dengan cara yang lebih ringan. Pak Arman terkejut. Ini adalah keajaiban terbesar. Hati yang keras membatu, mampu dilembutkan oleh kuasa Allah. Dengan air mata yang tak terbendung, Pak Arman mengucapkan kata sakral yang telah lama ia impikan, lunas. Beban yang selama bertahun-tahun membelenggu, kini terlepas sudah. Ia merasa seperti burung yang dilepaskan dari sangkarnya, bebas terbang ke angkasa, menatap langit biru tanpa beban. Kisah Pak Arman segera menyebar, menjadi inspirasi bagi banyak orang di Bandung. Ia membuktikan bahwa kekuatan syalawat bukan hanya sekadar amalan spiritual, melainkan sebuah simfoni kehidupan yang mampu mengubah takdir, mengangkat seseorang dari lembah keputusasaan menuju puncak kebebasan dan keberkahan. Dari seorang penjahit yang terhimpit hutang, Pak Arman kini menjadi teladan, seorang pecinta syalawat yang membuktikan bahwa dengan keyakinan, keteguhan, dan cinta kepada baginda Nabi,
tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Demikianlah kisah nyata nan heroik dari Pak Arman, seorang penjahit dari Bandung yang membuktikan bahwa tiada yang mustahil jika kita bersandar pada kekuatan ilahi. Dari lilitan utang ratusan juta yang mencekik, ia bangkit berdiri, bukan dengan pesugihan atau sihir, melainkan dengan keteguhan iman dan lantunan syalawat yang tak pernah putus. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa di setiap kesulitan, selalu ada harapan dan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan kita mau berusaha dan tak berhenti berdoa. Semoga cerita ini tak hanya menghibur, tetapi juga menjadi lentera penerang di kala hati sedang gundah, serta memicu semangat kita semua untuk terus berjuang. Mari jadikan syalawat sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup kita, karena di dalamnya terdapat keberkahan yang tak terhingga. Jangan lewatkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Jika Anda tergerak oleh cerita Pak Arman ini, jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan episode-episode inspiratif berikutnya. Like video ini jika kisah Pak Arman menyentuh hati Anda. Share kepada teman dan keluarga agar lebih banyak lagi yang terinspirasi. Komen di bawah, berikan pendapat Anda atau ceritakan pengalaman Anda sendiri tentang kekuatan syalawat. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.